Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadir Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Menggunakan halaman 18 ya. Mulahadzat ya. Rangkuman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Hal an-niyatu ruknun aw syartun fil ibadati fihi ajwaba. Akhtara al-aksaruna annaha ruknun li anna dahrul ibadati wa dzalika sya'nu rukni. Qala Abu Thayyib wa Ibnu Sobaghi innaha syartun wa illa la iftiqarat atau iftiqarat illa niyatun ukhra tandaraju fiha. Ini masih bab niat. Hal niyatu ruknun aw syartun fil ibadati fihi ajwab. Hal ana ta niyatu utane iku rukun aw syartun utawa syarat fil ibadati ing dalam pira-pira ibadah fihi ajwab. Fihi ing dalam ikilah perkara ajwatun utawi pira-pira jawaban. Ajwabun utawi pira-pira jawaban. Yang pertama, ikhtar atau akhtar. Ikhtar wis milih sapa al-aksaruna wong kang akeh ya. Bagian besar ulama ana utawi annaha setuhune ya annaha setuhune niat iku rukun li annaha krana setuhune niat iku dakhul ibadati melbu maring pira-pira perkara ibadah wadzalika sya'nu rukun wadzalika utawa mengkon-mengkon perkara iku sya'nu sifate rukun atau kahanane wenone rukun. Jadi sekarang kita bahas soal niat. Niat itu apakah rukun atau syarat di dalam ibadah? Atau di dalam ibadah posisi niat itu rukun atau syarat? Ini beberapa jawaban. Ya, niat sholat. Niat itu rukun atau syarat? Nah, ini ada beberapa jawaban. Yang pertama akhtara wis milih sapa al-aksaruna menurut sebagian atau mayoritas ulama bahwa niat itu adalah rukun. Kenapa? Li'anna dakhilul ibadati ya. Kenapa? Karena niat itu masuk di dalam urgensitas ibadah atau niat itu tidak terpisahkan dengan ibadah. Wadzalika dan begitulah sifat dari sebuah rukun. Paham ya? Ya, jadi sebagian ulama memilih al-aksarun ulama ya bahwa niat itu rukun. Kenapa? Karena niat itu masuk di dalam ibadah. Maksudnya ada dakhil itu maksudnya adalah tidak terpisahkan dengan ibadah. Jadi dinilai ibadah seseorang itu dari niatnya. Ya, kan kemarin masih ingat ya, niatul mukmin afdalu min amali. Jadi niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Ngerti enggak? Sama niat nulis. Niat sih apik. Pemene nulis luwih apik ya. Jadi tapi jangan sampai kita enggak niat. Nah, jadi makanya sering-sering niat ya. Tengah malam niat sholat tahajud, mau sholat mau tidur ya jam 11 jam 10 diniati nanti bangun malam terus sholat meskipun sampai tidak bangun sudah dapat pahalanya insyaallah. Allahumma. Nah sekarang soal niat di dalam ibadah itu bagaimana posisinya, apakah syarat atau rukun? Menurut mayoritas ulama bahwa niat itu adalah rukun. Dan demikianlah sifat dari rukun itu. Qala Abu Thayyib wa Ibnu Sobagh. Qala wis ngendika sapa Abu Thayyib. Wis ngendikane Abu Thayyib rupane Abu Thayyib. Wa Ibnu Sobaghi dan Ibnu Sobagh ini ulama fikih atau usul. Innaha setuhune niat iku syartun syarat loh. Jadi menurut mayoritas ulama niat itu rukun, tetapi menurut ulama yang terpercaya ahli fikih yaitu Abu Thayyib sama
Ibnu Sobah atau Sobah bahwa niat itu syarat, wa illa li iftiqarat ila niyatin ukhra tandaraju fiha, wa illa kecuali kejaba li iftiqarat krana nyekti butoe niat ila niyatin ukhra maring niat kang liyane daraju bakale jatuh apa niat via ing dalam ibadah, bakale jatuh apa ibadah via ing dalam niat. Nah, menurut Abu Thayyib sama Ibnu Sobah bahwa niat itu syarat kecuali, nah, ini kan ada khilafiyah, kecuali jika niat itu ya memastikan ibadah, ya. Jika tidak, nah, ini yang masalah. Nah, wa illa kecuali ibadah itu benar-benar membutuhkan niat, ya. Kalau tidak maka ibadah itu membutuhkan niat-niat terus, ya. Jadi kecuali ibadah itu membutuhkan niat yang lain yang jika tidak diniatkan maka posisinya akan jatuh. Maksudnya itu jatuh itu yang nggak jelas. Nah, oke, kita mencoba membahas, kita praktekkan. Tapi sebelum praktekkan yang jim ya. Tadi alif ba jim ada wis ngitung sapa Al-Ghazali, Imam Ghazali anastune niat iku rukun fi shaumi dalam poso wa syartun karena ikut dari rukun tadi wa satulan syarat fi sholati dalam sholat. Oke. Menurut Imam Ghazali ya, niat ketika di dalam puasa itu syarat. Ya. Oh, maaf ya, anak rukun fi niat ketika di dalam puasa itu rukun, tetapi di dalam sholat itu syarat. Imam Ghazali itu yang mayoritas diikuti ulama ya, namanya hujat. Jadi Imam Ghazali bahwa tadi kan ini secara umum ya. Nah, niat di dalam puasa itu rukun, tapi niat di dalam sholat itu syarat. Oke ya. Sampean besok mau puasa Senin, ya, sampean harus niat. Besok saya mau puasa. Atau kalau sampean puasa Senin itu boleh menurut jumhur ulama itu ketika masih pagi. Ya, boleh pagi. Belum makan, belum batal, saya mau lanjut puasa, boleh. Tapi sebaiknya ketika belum habis atau imsak. Oke. Masih ingat nggak misalnya di dalam sholat apa rukun dan syarat sholat? Nah, ingat nggak? Nah, ini kan kadang-kadang hal sepele tapi lupa. Ya. Secara umum ya, syarat sahnya sholat sama rukun sholat. Ayo ingat nggak? Ayo coba Mas Ulin, Mas Anas, rukun ya, niat rukun itu ya. Oke, niat, terus takbiratul ihram, terus bentar dulu, niat, terus takbiratul ihram, terus belum, sebelum baca Fatihah, niat, takbiratul ihram, terus terus belum, niat takbir ya, niat, takbiratul ihram, terus berdiri jika mampu, terus Fatihah. Upi pelajaran ini anak SD. Nah, terus apa lagi? Ayo Mbak Nada, apal enggak ini? Sudah mau mahasiswa nanti sampean. Hah? Ayo setelah Fatihah terus setelah ruku dan tumak ninah. Tumak ninah sampean atau tumak ninah. Dindil. Ruku dan tumak ninah. Terus setelah ruku, sujud dan tumak ninah, kemudian duduk dan tumak ninah. Tumak ninah kok dihilangkan gitu. Itu semua untuk tumak ninah gitu ya. Mesti dilut, terawih dilut apa-apa. Untuk tumak ninah menang kira bergerak ya. Oke, terus habis itu sudah 7 yang 8. Iya tadi kan ruku sudah, terus duduk sudah, ya, tidak melanggar yang membatalkan sholat itu rukun ya.
Ya, oke. Kalau syarat? Syarat, syarat. Hah? Syarat atau berakal? Oke, syarat wujub itu. Ya, kalau oke, syarat sahnya sholat 1. Hah? Apa? Suci dari hadas. Oke ya. Oke. Yang kedua, suci dari najis, baik itu pakaian, badan, tempat ya. Apalagi? Hadas, tidak hadas, menutup aurat, terus. Nah? Kok balik ini? Mungkin syarat sah kok. Kui balik, muslim, merdeka itu wajibnya sholat ya. Nah, apalagi loh piye iki ojo Google wae. Nah, apalagi menghadap kiblat. Nah, ingat apalagi menghadap kiblat. Pak Latifah sudah mau punya nikah ini gimana ini rukun sholat. Apalagi yo. Ayo tadi wudhu itu kok yang anu tuh hadas tadi itu ya, tidak hadas itu ya otomatis wudhu, tidak najis ya, tidak hadas besar. Apalagi menghadap kiblat terus. Apalagi tidak menghadap kiblat terus. Itu syarat. Hah? Tidak menghadap, maksudnya menghadap kiblat kok tidak. Nah, tidak boleh selain menghadap kiblat maksudnya. Apalagi syarat sahnya, ayo. Sudah berapa tadi? 1, tidak hadas. 2, tidak najis. 3, menghadap kiblat. Terus apalagi? Untuk aurat. Apalagi? Syarat sahnya untuk aurat. Apalagi? Oh, itu gak merdeka itu nanti masuk wajib. Nah, apalagi? Nah, itu wajib nanti itu wajib merdeka balik tidak junun itu. Apalagi? Nah, coba sekarang puasa ya. Puasa, makanya kalau di dalam puasa niat itu rukun. Rukun. Nah, rukun kalau tidak dilakukan maka nggak sah. Oke, ya. Nah, kalau di dalam syarat, di dalam sholat itu syarat. Kalau sampai nggak niat karena syarat, sholatnya tetap sah, tetapi nggak dapat pahala. Ya, nah, gitu ya. Jadi kenapa? Karena di situ cuma salah satu rukun saja. Nah, andaikan itu niat itu bagian dari rukun sholat, maka nggak apa-apa. Karena di situ banyak rukun-rukun min arkan tadi itu ya. Ya. Ada wis ngitung sapa Syekhoni, sinten? Syekhoni siapa berarti dalam fikih itu? Annaha ruknun fi sholati wa syartun fi shaumi. Nah, jadi menurut Syekhoni itu niat ternyata rukun di dalam sholat dan rukun di dalam puasa. Wah, yuk gak sah berarti sampean. Nah itu bahas niat aja ini dari kemarin gak selesai ini. Siapa Syekhoni? Kalau Syekhoni di dalam apa usul fikih, di dalam madzhab fikih itu biasanya Imam Rafi'i sama Imam Nawawi. Itu ya. Nah, kalau disebut apa Syekhoni maka 2 imam itu ya. Annaha ruknun fi apa ruknun fi sholati wa syartun fi shaumi. Jadi menurut Imam Rafi'i sama Imam Nawawi niat itu rukun ya, bagian dari sholat dan puasa. Qala al-Ala'i, qala ndika sapa al-Ala'i ya, Imam Ala'i ya ruknun fi ma tatawaqqaf sihha tunggu biya wa amma ma yashikhu bidunyaha walakin yatawaqqaf husulul sawabi biya kal mubahati wal kafi anil ma'asyi fa inna syartun fi husulil sawabi. Qala Imam Al-Ala'i, ngendika sapa Imam Ala'i ya rukun, bahwa niat itu adalah rukun, ya utawi niat iku rukun fi ma dalam barang mesti ma ini ibadah. Tatawaqqafu bakal mandek apa sahnya ibadah biya kelawan sholat. Jadi menurut Imam Ala'i
apapun, semua ibadah itu tergantung niat. Maka niat itu rukun. Nah, tatawakuf. Semua ibadah yang tidak ada niatnya maka dipertanyakan. Tawakuf itu ya keabsahannya atau sahnya. Wa amma ma yasihul bidunia walakin yatawaqqaf husulul sawabi. Wa amalan anapun ma yasih ora sah apa ibadah apa mamang ya bidunia kelawan tanpa onone niat. Walakin yatawaqquf tetapi niat bakal mandek apa husul sawabi nyampe ibadah biya kelawan niat. Ya. Dan tidak sah ibadah tersebut tanpa niat. Nah, tetapi apa? Jadi semua ibadah membutuhkan niat karena niat itu rukun. Nah, kalau tidak niat maka dia tidak sah sholatnya atau ibadahnya. Ya, walakin tetapinya ada yang mengatakan sah. Nah, walakin itu berarti ada yang yasihu. Ini kan ya. Ada yang bilang sah tetapi tidak nyampe ya, apa sholatnya, apa ibadahnya. Nah, kalau di sini ya tidak sah apa wa mamayasiku bidunia walakin. Nah, tidak sah ibadah tanpa niat, tetapi pahalanya juga tergantung dengan niatnya. Nah, itu jadi ini niat ini ya tawakuf itu ya apa memberhentikan wakaf, maksudnya memberhentikan itu ya tergantung. Nah, jadi niat itu membawa apa, nyampe tidaknya suatu amal atau suatu perbuatan atau suatu sawab ya, pahala. Nah, ada yang apa? Ada yang ibadah-ibadah ya, yang itu ibadah umum kal mubahati wal kafi anil ma'asyi. Sebenarnya kita itu mubah. Kalau mubah kita itu mubah kita itu mengamalkan yang mubah itu saja sudah baik ya. Atau kita wal kafi kita tuh menghindar dari maksiat anil itu juga baik. Nah, jadi wa innaha mongkos tuhune niat iku syarat fi husuli sawabi in dalam nyampe pahala. Jadi saya ulangi lagi. Jadi menurut Imam Alai ya semua ibadah itu membutuhkan niat karena niat itu adalah rukun dan rukun itu pokok dan tidak sah ibadah tanpa niat. Tetapi soal nyampe tidaknya itu ya, tergantung Allah ya. Tetapi kalau secara fikih ya kalau enggak niat enggak akan nyampe. Nah, kalau mubah ya seperti mubah makan yang mubah itu ya enggak dapat pahala sampai enggak niati ya. Yang mubah apa? Mangan ya. Nek mangan makanya saya kudu sampai pinter-pinter nyiasati. Sampai mangan wae warak nek sampean enggak niati apa-apa kalau enggak oleh pahala. Atau sampean wal kafi anil ma'asi ya, menghindar dari maksiat. Nek sampean enggak niati enggak oleh apa-apa sebab niat itu fa innaha syartun fi husuli sawabi. Paham ya? Ya jadi sampean saiki mangan niati apa sampean mangan? Oh, tadi pagi mangan. Loh, kok tadi pagi? Mangan terus-terusan ya. Tadi makan Mbak Ulan, makan enggak? Sudah makan sore? Sudah makan. Loh, Mbak Latifah udah balik katanya tadi mau di Kuade mendampingi sepupunya yang nikah. Siapa tahu dapat barokahnya Kuade. Segera. Ya. Oke. Sampai kalau makan itu niatnya apa? Nah, aku tuh diniati, soalnya nggak dapat pahala sampai ya. Di sini fa inna syartun fi khusus niat itu menjadi syarat sampainya pahala. Dapat pahala nggak kita itu tergantung niat kita. Nah, sampai kalau makan kan mubah ya. Atau sampai apa itu wal kafi anil ma'asi, sampai menghindar dari maksiat. Sampai kudu niati sing apik, dapat pahala. Nek sampean ora niati gak dapat. Saiki sing mubah, mangan, ngombe. Sampean niat enggak nek ngombe? Niatnya apa sampean? Nek ngono kuwi tok katanya kok pahalanya nek salah fikir enggak dapat. Mungkin haus. Mesti aku tak ngombe supaya engko kuat
olehku sholat. Ngono sampeyan yang ngono. Gusti aku tak mangan supaya engko aku kuat olehku sinau. Ngono sampeyan ya. Gusti aku tak maem supaya aku kuat oleh ngegame. Wah, dobel sampeyan dosae. Engko ngecip misalnya, dosa dobel. Mending gak usah niat nek ngono kuwi. Gusti aku tak mangan engko ben iso kencan. Dobel sampean. oleh niatnya jelek. Kalau niat jelek sebenarnya enggak. Mohon maaf ya. Niat jelek itu enggak apa-apa. Artinya dimakfu. Tapi perbuatan jelek itu dapat dosa. Nah, enak ya. Tapi kalau kita berbuat baik baru amal udah dapat. Ya, berbuat niat baik sudah dapat pahala meskipun belum berbuat. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan an-niyatu mukmin afdalu min amalihi kan gitu. Nah, kalau niat buruk itu enggak apa-apa tapi enggak pantas. Ya, mesti aku tak mangan supaya kencan. Mesti aku tak mangan supaya kuat kalau aku pacaran. Itu enggak dapat dosa selagi sampai tidak pacaran. Gusti aku tak mangan supaya aku bisa nyolong. Sampean enggak dapat dosa tetapi sampean enggak pantas saja di hadapan Allah. Fikih ngono kuwi. Ya, jadi kenapa dosa itu dihukumi kalau sudah dilakukan? Ya, dosa itu dijatuhkan kalau kita sudah melakukan. Tapi kalau kita itu niat baik, udah dapat pahala meskipun kita enggak melakukan. Tapi ngojo niat terus, Mas Vicky tak nulis 2 cerpen minggu depan. Orang nulis, aku udah niat kemarin 2 kali. Jadi sih dua-duanya, aku tak nulis buku, pokoknya semester ini. Mana tulisannya udah 1 semester, ya udah dapat kebaikan niat. Ya itu samanya nggak sopan sama nama Gusti Allah. Nah, jadi tetapi enaknya begitu. Enaknya apa? Enaknya kita itu harus banyak-banyak niat yang baik. Nah, bar isya, ya zaman kita nih, habis isya diniati. Bar isya aku niat nunggu sholat subuh. Ini apa lah? Berarti sampai nunggu ini mulai isya sampai subuh dapat pahala. Sampai turu dapat pahala. Bar isya aku nunggu sholat subuh. Tak niati nunggu sholat subuh. Sampai aku delok bal-balan dan nunggu sholat subuh. Oleh pahala sholat subuh. Sampai aku terus nge-game muga-muga ya ketutupan apik niat sholat subuh. Jadi sampai niati setelah sholat subuh saya niat nunggu sholat duhur. Nanti setelah duhur saya niati nunggu sholat asar. Jadi perjalanan waktu dari duhur sampai asar sama dapat pahala. Enak kan? Sampai ngerokok misalnya. Daripada ngerokok tuh orang niat apa kan? Aku tak ngerokok supaya inspirasi untuk nulis cerpen. Rokoknya soal khilafiyah, tapi niatnya apa itu saya dapat pahala. Ya kan? Allahumma. Aku tak niat maca WA sing gombal-gombal lah. Ben iso nulis cerpen. Soal gombale ku liya, tapi sampe niat apik macane supaya iso nulis cerpen itu karya. Ya bagian dari ibadah. Allahumma sampe dapat pahala. Paham ya? Oke. Uzriyat an-niyatu musra suruti fi mas'alati wa ya law syakka ba'da sholati fi tarkiya aw tarki thahar fa inna tajibul i'adah bila khilafin ma law syakka fi tarkin ruknun minal arkani fa inna tajibul al-i'adatu. Uzriyat den lakokaken diberlakukan apa an-niyatu niat musra suruti ing mlakune atau tumindae pira-pira syarat fi mas'alati ing dalam perkara wa ya utawi ujian an-niyatu iku ma barang law syaka lamun ragu sapa panjenengan ya ba'da sholati ing sakwise ba'da sholata ing sakwise salat ya. Fi tarkiya ing dalam ninggale niat ya au tarki taharat utawa ninggal tahara suci ya wudu fa innahu mongkostune wong sing salat mang ikut tajibu wajib sapa wong al-i'adata ing baleni bi khilafin ma law syakka fi tarki ruknin minal arkan beda bi khilafin ya kelawan beda ma barang law syakka lamun law syakka lamun mamang to ragu sapa sampeyan wong ya fi tarki ruknin ing dalam ninggal rukun minal arkan saking pira-pira rukun fa innahu tajibul al-i'adah
Fa innahu mongko sunne wong iku tajibu bakal wajib sapa wong mang al i'adata ing baleni. Paham ya? Ujrat an-niyatu mujral syuruti fi masalah. Diberlakukan niat ya bersamaan dengan syarat-syaratnya. Jadi nggak bisa dipisahkan sekarang. Kalau sampai mau sah sholatnya ya ujratun niat, diberlakukan niat itu bersamaan dengan terpenuhnya syarat-syaratnya di dalam suatu perkara. Paham ya? Jadi sampai nggak boleh meremehkan syarat juga. Ya, jadi niat itu ya berhubungan dengan syarat. Nah, ujratun niyatu. Diberlakukan niat ya yang terkait dengan syaratnya sahnya ibadah. Contohnya wahya maula usaka pada surati wahya utawi masalah iku ma barang la usaka lamono apa mamang sapa sampean terus wong pada surati fitarkia ya apa pada salata ya itu apa kita baca salata ing sakwise karena ini isim zaman ya tidak mempengaruhi isim ya ba'da sholata ing sakwise salat fi tarkiyah ing dalem ninggale niat au tarki tohal utawa ninggale wudu utawa sesuci. Nah saya gini makanya niat itu dianggap rukun atau syarat itu tetap terkait dengan sahnya suatu ibadah khususnya di dalam sholat. Jika sampai ragu saja pada sholata, sampai sudah sholat, sampai ragu, aku mau sholat apa ya? Sampai ragu, aku mau sholat apa? Ora jelas. Sholat asar, apa sholat subuh, apa sholat isya, nggak jelas. Ya, atau waktunya mepet, ya, sampai misalnya bangunnya agak siang, terus sholat aja. Iki mang duha apa subuh? Bingung sampai. Anggaplah sampai sholat subuh. Nah, sampean ragu ki salat apa? Sampean berarti ninggal niat. Ya kan? Ninggal nih niat. Atau sampean ninggal sesuci. Aku mang wis mamang ya syaka. Aku wis wudu apa durung ya? Aku mang wis suci apa durung ya? Aku mang wis kentut apa durung? Sampean rugi, sampean ragu, enggak yakin. Sampean kudu ngulangi. Saya ulangi lagi ya. Jadi kalau sampean ragu saya tadi salat apa, maghrib atau isya? Sampai nggak jelas niatnya, atau sampean mamang saat tadi sudah wudu apa belum? Kok wis sholat sampean kudu baleni. Itu menurut ya umum. Fa innahu tajibul al-i'adah. Fa inna maksudnya iku tajibu wajib bakal wajib sapa wong al-i'adah ing baleni salate. Bi khilafin malo syakka fi tarkirunin minal arkani. Beda kalau sampean ragu ya di dalam salah satu rukun minal arkan dari beberapa rukun. Fa innahu la, nah iki ono lagi. Iki mohon maaf iki kurang lah ini ya. Fa innahu la tajibul i'adah ya saya berani. Karena ini kan kata-kata bi khilafin itu menunjukkan lah. Ya. Kalau ini kan nanti enggak ada bedanya, bi khilafin berbeda. Ya, ditambah lah. Fa innahu la tajibul i'adah. Nah, berbeda kalau sampai nanti salat ya. Tadi kan rukun. Bentar, rukuk dan tumak nina, rukun apa enggak? Rukuk dan tumak nina, rukun ya. Nah, sampai enggak rukuk dan apalagi tumak nina enggak, sampai habis Fatihah langsung sujud, misalnya ya. Terus sampai ragu, amal sujud apa durung ya? Ya, wajib baleni apa enggak ini? Wajib wajib ngulang apa enggak? Enggak wajib lah tajibul aliyah. Jadi enggak wajib. Sampai cukup sujud sahwi. Ya. Bahkan kalau sampai menempatkan, mohon maaf ya, tadi kalau khilafiyah, menempatkan bahwa niat tadi itu adalah bagian dari rukun minal arkan, sampai lupa tadi, aku mau salat apa? Sampai enggak wajib baleni. Ya kan? Enggak wajib baleni. Sampai cukup sujud sahwi. Tapi kalau sampai menjadikan rukun minal ibadat bahwa niat itu adalah syarat sahnya seluruh ibadah, maka sampai wajib, ini sampai lupa niat wajib mengulang. Paham ya? Paham nggak? Oke, sampai sini aja ya. Ada yang mau tanyakan? Kita sholat isya dan kita mau bicara soal sastra. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya. Jadi, nah kayak gini. Jadi kita bahas niat aja, ini udah banyak khilafiyah ini.
Sing gampang-gampang wae engko ndang ora salat malah bahas niat itu. Ya, saya berpesan ke teman-teman di sini ya, diusahakan ya bisa jamaah. Nah, yang di Kasongan kalau pas saya nggak ada ke masjid ya, itu pahalanya ya kita kalau mau bilang sawab tadi itu masya Allah ya. Nah, dulu ketika Isra Mi'raj di dalam kitab tafsir nama Miyadah diterangkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ya wa inda jannatul ma'wa itu ya, jadi wa inda jannatul gimana ayatnya ya, jannatul ma'wa itu ya, dia diperlihatkan jannatul ma'wa, surga ya, di situ yang ahli surga itu adalah ya kebanyakan orang-orang yang menjaga sholatnya dengan jamaah. Ya, kalau orang itu sudah bisa menjaga sholat, insya Allah yang lain itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal Allahumma amin. Kalau orang bisa menjaga sholat, insya Allah yang lain juga akan terjaga. Kalau orang bisa menjaga sholatnya dengan jamaah, maka akhlak-akhlaknya menjadi baik. Allahumma amin. Jadi mempengaruhi semua. Ya, kalau sudah bisa menjaga sholatnya, insya Allah yang lain juga ikut jadi baik. Kalau bisa menjaga sholatnya dengan jamaah, akhlak-akhlaknya menjadi baik. Maka undi wae sampean diusahakan apa iso jamaah. Diusahakan ono adzan, minimal ono iqomah. Nunung kene ya. Allahumma amin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.